Welcome back to Gada Indonesia Channel bersama saya Evan Cahyadi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kalau video pertama kita bahas tentang sneakers, video kedua ini kita juga akan bahas tentang sneakers karena masih hot-hotnya Adidas ya, kita bahas lagi Adidas ya. Cuman tapi seperti yang saya bilang sebelumnya di video pertama, bahwa sebenarnya ada banyak varian sepatu Adidas lain yang memang mungkin tidak terkenal Yeezy ataupun NMD, yang sebenarnya juga memiliki teknologi yang baik, punya model yang bagus juga dan nyaman juga, namun kurang cukup terkenal. Ya mungkin karena nggak kolaborasi dengan artis kali ya. Langsung aja, sepatunya adalah ini. Sip. Nah, coba kita lihat dulu secara sekilas. Bagus kan bentuknya? Kalau mungkin lebih bagus lagi. Oke. Menurut saya sih bentuknya ini bagus ya, baik ya. Ini namanya adalah Adidas Duramo 8. Kenapa ada 8? Karena sebenarnya sepatu sini udah berseri. Tahun lalu ada Duramo 7, sebelumnya ada Duramo 6. Kenapa dibuat terus-menerus? Ya berarti karena memang pada dasarnya sepatu ini secara nggak langsung sepatu yang cukup laris di pasaran. Kalau nggak mungkin dong dibuat sampai 8, ya nggak? Meskipun ya saya kurang tahu sih mulainya dari 1 apa enggak. Tapi yang pasti 678. Ini 8 yang terbaru keluar di tahun 2016 akhir. Ya anggap 2017 lah, oke lah. Ini juga masih awal-awal 2017 kan. Bentuknya beda banget dari yang Duramo 7 sama Duramo 6. Menurut saya sih Duramo 8 ini perubahannya sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus perubahannya. Jadi keren banget nih sepatu. Mungkin karena memang nggak kolaborasi sama artis aja kali ya. Makanya kenapa ini nggak terkenal. Saya bahas sepatu ini yang lengkap dengan detail review. Kita bahas dulu mungkin dari segi eksterior seperti biasa. Jadi sepatu ini pada dasarnya cukup, meskipun terlihat tinggi, tapi sebenarnya sepatu ini ya seperti sepatu yang biasa ya. Memang di sini bagian soalnya cukup tinggi, sehingga memang mungkin menambah tinggi teman-teman. Kalau yang kayak saya sih, yang tingginya pas-pasan, lumayan terbantu dengan sepatu ini. Warnanya dia macam-macam ya, ada warna abu-abu, biru, hijau, hitam. Kalau yang cewek ada pink sama yang hitam itu bagus banget. Putih semua, all white gitu, banyak lah kombinasi warnanya. Saya suka yang hitam, karena hitam lagi gampang ya masukin ke semua baju ya, semua nyambung-nyambung aja. Meskipun kesannya kadang-kadang kayak back to school maybe, tapi ya sudahlah. Secara eksterior sepatu ini cukup baik ya. Desain ini dari tebal ya, cukup tebal ini. Dia punya rangka. Nah, seperti biasa sepatu Adidas yang sekarang itu rangkanya unik. Kalau dalam dulu sepatunya tuh semua tuh rangka gitu ya. Yang sekarang itu rangkanya di bagian tertentu doang. Kalau teman-teman perhatikan, rangka ini ada di bagian tengah kaki seperti ini, yang anti strapnya ini. Adidas menggunakan strap ini sebagai rangka, ini rangkanya ini. Dan di bagian belakang, heelnya ini. Rangkanya supaya empuk, ini menggunakan bahan seperti kayak karet, tapi lebih stiff jadinya. Kenapa dikasih begini? Supaya sepatunya terbentuk. Jadi kalau ditaruh nih, nggak dempes. Kadang kalau NMD itu kita taruh tuh karena dia bener-bener emang gak ada rangkanya tuh dempes gitu ya. Nah, di bagian belakangnya juga ini bagian heel kita perlu dilindungi, karena bagian heel ini bahaya sekali ya kalau misalnya terjadi kita salah lari dan sebagainya, maka ini harus disupport bagian heel ini. Jadi rangka di sini. Untuk material sendiri ini menggunakan material yang memang kain ya di sini ya, bukan prime knit, tidak dirajut seperti Yeezy, tapi ini cukup nyaman. Memang breathable-nya bagusan Yeezy, tapi ya wes lah, harganya juga berbicara ya. Dan kemudian di sininya ada hiasannya, ini nggak ada fungsinya sih, cuma hiasan doang supaya mempercantik. Tadi ini rangkanya, dan di bagian tengah dan di bagian sini material berbeda ya, ini lebih breathable. Nah, yang menarik di sepatu ini sebenarnya adalah lidahnya, tangnya di sini. Ya, lihat sepatu sekarang kan Nike ya sebagai itu tangnya tuh, cuman kayak apa ya, bahan yang kayak cuman busa tipis sebagainya, gampang robek. Tapi di sini sekarang kita kayak nostalgia ya, sepatu-sepatu zaman dulu tuh lidahnya tuh bagus, tebal. Ini lidahnya tebal, bagus. Dan ini kalau dipakai sama sama celana itu bagus-bagus aja, karena nggak usah dipinroll, nggak usah digulung. Ini bagian ini bagus, dan Adidasnya di sini jadinya kelihatan gitu ya. Ini saya suka di bagian ini tebal. Laces di sini jelas pengaruh, karena ini bukan seperti Yeezy yang langsung di slip. Ini di sini fungsi tali adalah untuk mengadjust sesuai dengan kaki kita. Yang saya suka lagi, meskipun ternyata slim, tapi sebenarnya ini sepatu cukup lebar. Untuk kaki seperti saya yang lebar, ini cukup baik ya. Mungkin karena gitu saja eksteriornya. Nah, kita mulai muncul ke bagian tengah nih.
Bagian tengah nih midsole di sini. Nah ini dia nih. Ini platform ya, platform. Platform ini adalah yang cukup baru juga dari Adidas, platform teknologi. Ini adalah midsole dari Adidas yang memang base-nya adalah busa ya. Jadi nggak kelihatan nih bagian dalam nih busanya. Memang tidak seempuk Boost, kembali lagi tidak seempuk Boost. Tapi dia memang sengaja dibuat tidak seempuk Boost karena fungsinya adalah untuk running. Jadi sepatu ini fungsinya untuk running. Kalau untuk running nggak boleh terlalu empuk karena berbahaya ya. Untuk running itu harus agak stiff. Tapi ini tengah-tengah lah, ini sepatu tidak sakit dan juga tidak terlalu empuk gitu ya. Jadi tengah-tengah lah, menurut saya cukup oke. Dan yang menarik adalah desainnya nih. Nah ini miring-miring nih, ini bagus desainnya seperti ini. Unik gitu, zaman sepatu sekarang biasanya mainnya garis horizontal vertikal aja, yang ini miring, ini bagus sekali. Cuma saya harus platformnya kenapa nggak taruh di luar aja ya, ini kan kalau di bagian dalam nih orang nggak lihat gitu ya. Kayak motor kemari, ini juga sama ya, masih garis miring tadinya, cuma nggak ada platformnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ke bagian bawahnya, oke. Nah, bagian bawahnya di sini, ini kembali lagi ya. Jadi tadi foamnya udah dilapisi dengan lapisan karet dan di bawahnya dilapisi lagi dengan ini adalah pattern tercorak supaya tidak tergelincir. Karena kembali dia ada sepatu running, maka gripnya terhadap tanah harus baik. Kalau grip tanah harus baik, maka dia harus ada pattern-pattern. Nah, pattern di sini semua fungsi adalah untuk nge-grip dengan baik ke tanah, dan ini di sini bagus juga ya dibolongin gini ya, karena bagian sini nggak pernah nyentuh tanah sih. Jadi tidak semua bagian dari kaki kita nyentuh tanah. Kalau teman perhatikan paling gampang setelah pakai sepatu mau dilap bagian bawahnya itu nggak semuanya kotor sebenarnya, karena memang kaki kita yang nempel tanah tertentu. Contoh misalnya ya, bagian sini nggak nih, ini kan agak naik ya kalau di sini ya. Ini nyentuh nih, ini nyentuh. Oke. Maka nanti ada lagi kita bahas mungkin sepatu Nike itu ada yang menggunakan teknologi bahwa itu mana saja yang menginjak tanah supaya lebih efektif gitu ya. Yang ini enggak pasti. Oke. Nah, masuk ke bagian dalamnya sekarang. Nah, di bagian dalam di sini ada tulisannya platform Ortholite. Nah, jadi kenapa begitu? Karena memang sole-nya dia susah ya dibuka, oke lah, dibuka ya. Bagian dalamnya, insole-nya ini menggunakan Ortholite. Kalau teman-teman tahu, Adidas banyak yang kerjasama dengan Ortholite. Bahkan sepatu merek lain pun banyak menggunakan Ortholite juga. Itu adalah perusahaan yang memang membuat insole yang sangat nyaman dan baik, dan ini membantu mengurangi damage pada kaki saat kita lagi sedang lari gitu ya. Di Ortholite itu bagus. Biasanya dia sedang running itu menggunakan Ortholite gitu ya. Dan di dalamnya ada keterangan make in mananya, ukurannya berapa di sini. Dan ya, tidak ada apa-apa, kecuali bagian heelnya ini juga empuk ya. Biasanya kalau cari sepatu, biasanya heelnya empuk. Pastikan teman-teman jangan sampai kaki itu cedera. Pakai sepatu bukan cuma untuk gaya-gayaan, tapi juga bagaimana supaya sepatu itu bisa melindungi kaki teman-teman. Buat apa waktu itu gaya-gayaan, tapi kalau misalnya kaki teman-teman hancur gitu ya, atau bengek gitu ya, gara-gara sepatunya nggak nyaman. Jadi cari yang nyaman sebenarnya. Oke, kita lupa bahas ya Bu, kotaknya ya. Kotaknya bakal saya bahas sedikit karena ini menarik. Oke, kotak ini bagus juga ya. Jadi kotaknya cukup kecil. Ini warnanya hitam dan elegan gitu ya. Dan sepatu ini bagus nih, pas gitu ya. Oke. Di sini ada sana Adidasnya, di sini Adidas lagi, di sini Adidas lagi, di sini ada keterangannya gitu ya, dibuat di mana, dan di sini ada. Paling gampang adalah lihat di sini nih, running atau apanya ya. Ini untuk running, kayak training dan sebagainya. Nah ini yang paling bagus di sini. Mungkin saya mau tekan kata sedikit, only the best for the athlete. Jadi jelas ya, sepatu ini memang dibuat untuk running, untuk lari, teman-teman yang suka lari. Dan seperti biasa Adidas kotaknya itu menggunakan bahan recycled material meskipun warna hitam seperti ini. Oke. Dan di sini ada tulisannya mana ya? Ini dia. Platform Ortholite Adidas. Oke, jadi pakai family platform untuk bagian midsole-nya, dan midsole-nya menggunakan Ortholite. Jadi ini udah pasti enak kalau kita lari. Oke, kira-kira gitu aja. Oh ya, harganya. Nah, sepatu ini tidak seperti Yeezy, jadi tidak limited, dijual di mana-mana, hampir di sport station, di Planet Sport dan di mana-mana tuh pasti jual sepatu ini. Cuman warnanya ada yang habis, ada yang enggak. Warna yang paling favorit biasanya cepat habis. Tapi kalian bisa lebih mudah dapetin sepatu ini. Dan harganya ini hanya cuman sekitar 800.000 sampai 900.000 untuk varian cloud foam yang lain. Pas sudah bayangkan di bawah 1 juta dapat sepatu yang nyaman, bentuknya bagus untuk lari. Ini jauh sebenarnya lebih value for money daripada ya teman-teman mencari sepatu yang ada yang lain yang hanya cuma untuk fashion dan mungkin tidak bisa digunakan untuk teman berolahraga. Awalnya memang sepatu Adidas dan Nike itu untuk berolahraga. Jadi kembali lagi yang bagus belum tentu selalu harganya mahal. Bisa dicari yang best value for money-nya mana. Memang ini nggak se-hits Yeezy sama NMD, kembali lagi saya bilang ya. Tapi cukup
value for money dan bagus, apalagi untuk teman-teman yang suka lari. Tapi dipakai juga untuk nggak lari pun, untuk pakai casual juga bagus sepatu ini, karena kembali cukup tinggi dan bentuknya menurut saya cukup eye catching. Jadi cobain lihat-lihat di Panda Sport, dan mungkin dicobain aja daripada kalian beli sepatu ini, kadang kan harus dicobain, ya kan. Nah, oke, begitu aja paling di video saya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, masalah dan masukan saya terima banget ya. Dan as always, keep inspiring. Terima kasih.